Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast angkot. Sekalinya ngangkut kita bertemu dengan orang-orang yang berkualitas di bidangnya. Langsung saja kita sapa Yatimul Ainun. Wah, asik. Ya, beliau ini kalau saya bilang ya udah bisa dibilang cukup senior di jurnalistik di Malang. Terutama sekarang tiba-tiba beliau ini jadi analis politik kecil-kecilan ya. Ya tapi itulah hebatnya ketika kita bingung mau bertanya pada siapa. Rujukan dari teman-teman jurnalis itu kadang lebih objektif daripada mungkin, saya masih percaya bahkan pemerintah itu masih jauh lebih objektif teman-teman dari jurnalis. Menurut sampean yang kita bahas sekarang kan tentang pilkada di Kota Malang. Iya, pilkada di Kota Malang. Apa sih kelebihan dan kekurangan dari setiap calon? Bisa diceritain singkat. Pertama mungkin ini mas, apa namanya? Kan ada 3 calon. Ya. Ada 3 pasangan. Pasangan pertama Wahyu Ali. Pasangan kedua Heri Cahyono, Ganis Rumpoko. Yes. Yang ketiga adalah Anton Dimyati. Dimyati atau Abadi. Wali, Ganis, sama Abadi. Abadi. Yes. Nah, Satu-satu ini diantara mereka kelebihan dan kekurangannya apa? pertama kita baca kelebihannya mas ya. Ya. Kelebihannya kalau Wahyu itu berpengalaman di sektor pemerintahan, dan itu di pemerintahan yang sudah paling tinggi kalau Di birokrasi ya, secara birokrasi tertinggi tertinggi karena beliau mantan sekda. Ya, Yes. dan itu cukup lama karirnya, memang dari awal dari kepala dinas naik ke sekda, bahkan terakhir menjabat sebagai PJ Wali Kota Malang. Ya. Nah, sama-sama memang Wahyu ini arek Ngalam ya. Ya, betul. Memang asli Malang. Pengalaman oke, dan Wahyu ini seorang doktor ya. Ya. Doktor yang membidangi soal tata ruang ya. Ya, planologi. Tata ruang di kota. Nah, apakah bersih? Masih belum tersangkut persoalan apapun ya, masih inilah. Tetapi De facto belum pernah berurusan dengan hukum sebelumnya. Belum pernah berurusan dengan hukum sebelumnya. Terus kemampuan oke. Kita tidak meragukan soal keahliannya di bidang birokrasi, di bidang pemerintahan. Nah ini sedikit soal wakilnya yang Ali ini memang sangat rendah mas di Kota Malang ini. Soal popularitasnya sangat rendah gitu. Karena memang wajar, karena masyarakat Kota Malang ini kan tidak mengenal ya, belum mengenal sejauh ini, popularitasnya sangat rendah. Persoalan kemampuan mungkin akan anak muda, dan dia sudah menjabat salah satu ini di BUMN ya, BUMN. Nah, itu mungkin menjadi modal, tetapi hingga Oktober ini beberapa survei ini memang sangat rendah ya. Sangat rendah, dan popularitasnya terutama. Nah, ini juga hal yang kurang menguntungkan bagi sosok Wahyu ya, di satu sisi karena soal popularitasnya. Nah,
pasangan nomor 2 ini Heri Cahyono dan Ganis Rumpoko. Ganis Rumpoko. Nah, tapi kita apa sih, karena kelebihan dan kekurangannya ya. Ya. Kalau kekurangan nomor 1 itu mungkin itu ya, di sektor popularitasnya sangat rendah, dan diakui maupun tidak, Wahyu Hidayat ini kan tidak lama menjabat sebagai PJ ya, PJ Kota Malang. Walaupun orang Malang, tapi selama menjadi birokrasi ini lebih banyak di Kabupaten Malang. Yes. Di Kabupaten Malang itu mungkin nanti kita akan bicarakan seperti apa, karena saya ada liputan khusus di Time Indonesia itu bagaimana kondisi masing-masing calon di masing-masing kecamatan, di 5 kecamatan ya, di Kota Malang itu. Kita mewawancarai banyak narasumber, ada ketua RT di situ, ada ketua RW di situ, ada warga di situ. Kita betul-betul melakukan seperti apa, mengkonkretkan di RW misalkan di lingkungannya seperti apa, dari 3 calon itu siapa yang paling mendapatkan dukungan sangat banyak. Begitu juga di level RT, kita juga bertanya kepada ketua RT, dan sampelnya adalah masyarakat ya, masyarakat, ada unsur pemuda, ada unsur perempuan, dan ada unsur laki-laki. Itu yang kita coba angkat seperti apa kondisi di lapangan yang sebenarnya. Nah, ada beberapa kecamatan yang memang posisi nomor 1 ini sangat lemah, terutama di Kecamatan Sukun ya. Di Kecamatan Sukun itu memang sangat lemah sekali. Nomor 1? Iya, nomor 1. Nah ini, tetapi nomor 3 ini sangat luar biasa, hingga melebihi dari 50 biasa. Kalau nomor 2 ini kita beranjak ke nomor 2 ya. Nomor 2, kelebihan dan kelemahannya adalah sosok Heri Cahyono ini memang soal kredibilitas memang tidak diragukan ya. Latar belakangnya pengusaha, tetapi di birokrasi masih belajar, sama-sama belajar, karena masih dianggap tidak pernah menjabat soal itu. Meskipun sebenarnya birokrasi itu bukan berarti dia harus jadi ASN. Betul. Jadi ya sebenarnya kemampuan dia memanage itu sebenarnya juga modal sebenarnya. Ya, modal. Tapi masyarakat awam rata-rata nggak ngerti birokrasi, dianggap gitu ya. Iya betul, tidak ngerti soal birokrasi. Kalau teorinya mungkin bisa dipelajari, Mas. Betul. Tapi pada tingkat prakteknya secara teknis, ada juklak, juknis dan macam-macam, bagaimana orang ragu ya. Nah, itu yang berat kan sebenarnya di situ, di pemerintah itu. Nah, nomor 3. Tetapi Heri Cahyono ini punya pengalaman yang cukup baik, track recordnya yang cukup baik. Mereka banyak keliling ke beberapa negara di dunia gitu soal usaha. Jadi mereka paham betul soal pendidikan, mereka paham betul soal. Nah, Mbak Ganis ini yang masih sampai detik ini masih menjual brand almarhum ya, Pak Edi Rumpoko ya, sama Bu Dewanti, itu masih ini. Karena selama ini yang pantauan digitalisasi juga yang saya tracking itu, Mbak Ganis muncul pada saat momen-momen Arema ya, karena Aremania gitu. Pada soal kasuistik tragedi Kanjuruhan muncul sosoknya, terus kasus-kasus yang dialami oleh Aremania ini muncul sebagai nilai plusnya beliau peduli terhadap popularitasnya memang sangat rendah, Mas. Oke. Sangat rendah juga, bahkan kalau diperbandingkan dengan wakilnya Ali ya, wakilnya Wahyu, Ali ini masih lebih tinggi Ali gitu dibanding secara popularitas ya. Nah, yang terakhir pasangan nomor 3. Nomor 3 Aku nyebutnya petahana ya, meskipun nggak langsung terakhir ya. Ya, petahana lah, Mbak Anton ya sama Mbak Dibiati. Nah, Mbak Anton ini punya track record kepedulian sosial yang cukup tinggi. Oke, itu bagus banget ya. Itu bagus banget, Mas. Bagus banget. Jadi sebelum menjabat sebagai wali kota, sebelumnya itu Mbak Anton itu menjadi sosok di level grassroots di masyarakat itu memang orang yang peduli terhadap masyarakat kecil, orang yang sering memberi kepada masyarakat kecil, karena
terkenal dengan santunan-santunannya gitu. Santunan-santunannya membantu orang itu di level grassroots Mas ya, level grassroots lebih banyak berfokus di situ, baik dalam konteks sosial maupun keagamaan. Ini Abah Anton yang sangat luar biasa. Akhirnya kemarin mencalonkan diri, terpilih tuh, terbukti bahwa track record di sektor jasa terhadap masyarakat kecil, kepedulian terhadap masyarakat kecil itu cukup tinggi, dan itu mendongkrak terhadap popularitas ya, elektabilitasnya pasti gitu. Nah, menjabat satu periode sampai detik ini di luar konteks apapun pernah dia tersangkut masalah hukum, tetapi faktanya di lapangan, faktanya di grassroots, di level masyarakat itu sangat tinggi sampai detik ini gitu loh popularitasnya. Ini aneh berarti ya, pengecualian ya. Iya, ini kan juga yang. Jadi setahu saya biasanya kalau sudah bermasalah dengan hukum pasti jatuh. Pasti jatuh. Nah, tapi ini enggak. Ini pengecualian. Pengecualian. Kalau ini logika bukan logika subjektif Mas ya, betul. Tetapi fakta yang terjadi di lapangan. Beberapa lembaga-lembaga survei yang mencoba untuk men-tracking dan melakukan survei di Kota Malang ya, di Kota Malang ini sampai detik ini 2 calon antara pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 2 ini belum pernah mengalahkan Mas. Dengan cara ini apapun lembaga ya. survei yang dalam ini ya, dalam tanda kutip independen, lembaga survei yang resmi ya, yang tidak dilakukan oleh lembaga yang memang dibentuk misalkan oleh calon atau ini, tetapi lembaga survei yang profesional, walaupun itu di kontrak misalkan oleh salah satu calon, keluarnya tetap tidak ngangkat Mas, tetap kalah ke tetap terbaik ya, yang terbaik Mbak Anton. Ini problem sampai detik ini. Oh, buat Anda problem itu ya? Buat saya problem bagi calon-calon Mas ya, bagi calon-calon. Kenapa? Karena saat ini waktunya sudah tinggal 1 bulan. Ya, buat Anda di mata seorang jurnalis, seseorang dengan masa lalu yang berkaitan dengan hukum, problem ya? Di satu sisi itu adalah fakta yang jelas problem Mas ya, problem ya. Kita akui karena saya secara pribadi atau saya di Time Indonesia itu tidak ada keterkaitan dengan masing-masing calon ya. Saya melihatnya adalah perspektif dan realitas yang terjadi. Abah Anton memang pernah tersangkut masalah hukum dan sudah ingkrah, sudah menjalani ya, sudah mantan ya. Mantan itu fakta hukum yang harus kita sampaikan, apapun tidak fair kemudian kalau misalkan nggak sampai-sampein ya, tidak disampaikan. Tetapi faktanya berbalik gitu. Walaupun menyandang status yang demikian itu, bapaknya mantan di masyarakat ya, mantan koruptor gitu. Iya, tetap aja itu tidak terlalu besar efeknya. Tidak terlalu efeknya makanya besar, gitu. Kita nemukan sesuatu yang luar biasa ini, pengecualian ini. Bahkan saya sempat melihatnya begini Mas, jangan-jangan masyarakat Malang ini tidak masyarakat yang mayoritas tidak melupakan jasa baik orang lain. Oh gitu ya. Walaupun ada 2 hal misalkan yang perlu kita telusuri, setiap orang mesti pernah melakukan hal yang baik dan hal yang buruk gitu. Tetapi secara fair harus diakui bahwa yang buruk, yang baik itu juga harus diakui. Betul. Nah, walaupun sudah pernah melakukan hal yang buruk misalkan. Nah, ini mungkin yang karena banyak Mas fakta-fakta yang beberapa daerah di Jawa Timur itu kapan sudah tersangka, karena ada Mas tersangka misalkan seperti di Kabupaten Situbondo itu tersangka, tetapi juga tinggi banget walaupun tidak ditahan. Sudah tersangka statusnya oleh KPK tapi tidak ditahan karena persoalan masih proses pelaksanaan di pilkada ini. Dia tetap faktanya di survei juga sangat tinggi gitu. Kenapa? Karena dinilainya baik gitu loh, melakukan tatanan pemerintahan dan lain sebagainya, dan fakta di survei tetap tinggi gitu. Nah, ini di Kota Malang ini juga. Kalau buat saya sih, saya pribadi sebenarnya sih. Gimana? Ketika ada calon yang sebenarnya kalau mau objektif kan, ada calon yang tidak pernah ada masalah, satunya pernah ada masalah, mestinya
orang itu aware sama yang nggak pernah ada masalah. Betul. Logikanya Betul, gitu. logika normalnya begitu. Logika normalnya begitu kan, saya tetap harus ada logika normal. Tapi kan balik lagi, ini abnormal semua gitu. Berarti ya bener kata sampean Kak, bahwa orang itu tidak mudah melupakan kebaikan seseorang. Iya, kebaikan seseorang. Meskipun akhirnya orang tersebut umpamanya dianggap, orang mungkin belum terlalu aware ya sama yang namanya perbuatan melanggar hukum, bahwa korupsi itu kejahatan luar biasa sebenarnya. Jadi yang saya takutkan ya tidak hanya di Malang. Mungkin kalau di Malang ada yang ngomong bahwa Abah Anton itu dikriminalisasi atau apa. Di daerah lain bahkan yang jelas-jelas buat saya itu melanggar dan ada kerugian negara di situ, pun masih masyarakat nggak peduli karena memang secara nyata itu ada efek buat dia gitu loh. Ada komentar yang cukup menarik Mas dari warga ya yang saya temui itu. Mas, kalau persoalan kasus korupsi itu tidak berimbas ke saya, yang dirugikan negara. Tapi jadi dia merasa bahwa itu rugi negara. Ini menarik ini. Negara gitu yang bukan dirugikan. Saya secara pribadi gitu. Asik. Saya Mas jarang sekali kepedulian negara itu saya temukan, dan kalau di persentase lebih besar Abah Anton misalkan memberikan sesuatu kepada saya, pendekatannya kepada masyarakat gitu, kepeduliannya kepada masyarakat. Keren. Ini kan ini gitu. Nah, saya tidak tahu karena ini masyarakat udah memandang beliau baik gitu. Iya. Ya karena di era-era abad pertengahan di Inggris yang namanya Robin Hood itu juga terkenal, Pak. Sampai terbangun mindset ya. Doktrinasi ya. Doktrinasi seperti itu udah biarkan aja. Tapi yang real, siapa yang berkontribusi, siapa yang memberi perhatian kepada saya, itu yang akan saya pilih. Oke, jadi nggak ada sudut pandang macam-macam neko-neko ya. Neko-neko, kedekatan aja. Saya butuh misalkan saya butuh apa gitu, saya dibantu, dipedulikan, diperhatikan. Dibantu ini dalam konteks bukan hanya duit Mas ya. Oh iya betul. Merasa diperhatikan itu aja. Merasa diperhatikan. Itu peduli. Orang tidak membahas secara personal seperti apa sudah. Iya betul. Okay. Bahkan saya baru menemukan Mas, dari sepanjang saya di Malang ini baru menemukan masyarakat yang menyebutnya bahwa Pak Penny itu peduli wong cilik. Nah, baru muncul itu di sosok Abah Anton yang muncul di masyarakat ya. Abah Anton peduli wong cilik gitu. Nah, itu sampai muncul tagline yang demikian kan berarti kedekatannya. Yang buat tagline-nya Pak Penny, tapi yang benar-benar dirasakan peduli sesuai tagline. Iya. Sepanjang masa itu kalau dulu Pak Penny ya yang disebut peduli wong cilik, Pak Penny dekat. Nah, baru muncul Abah Anton kemarin banyak yang menyampaikan bahwa Abah Anton juga peduli wong cilik gitu. Oke, nyampe ya berarti ya. Nyampe gitu. Brandingnya nyampe ya. Nyampe. Oke. Itu sekali lagi saya bukan sukses ya. Enggak saya terlalu menjabarkan fakta di lapangan. Iya. Demikian. Cuman Kak, menurut Anda masing-masing, saya bagian dari orang yang nggak terlalu, saya percaya sama survei gitu. Ya. Tapi saya juga orang yang detik terakhir itu, karena pernah terjadi di Jakarta, saya waktu masih di Jakarta, semua survei itu Anies jelek. Ya. Tapi Anies menang. Oke. Semenjak itu di mindset saya, oh iya ya, nggak selalu survei itu. Betul, saat itu. Lalu survei itu benar. Yes. Karena bisa jadi populer, tapi tidak mengangkat elektabilitas. Betul. Juga ada. Betul. Makanya saya nggak terlalu terganggu dengan kalau sekarang mamanya hasil paling rendah, terus kemudian 01 apa namanya Wali, terus Abadi selalu tertinggi. Saya nggak terganggu sama itu. Betul. Cuman saya lebih seneng melihat strategi yang mereka lakukan, yang bagus mana, yang jelek mana. Kalau disampaikan seperti apa? 01 yang nyampe, yang strateginya bagus, yang jelek apa? 2 yang bagus, yang jelek apa? 3 yang bagus apa, yang jelek apa? Di Malang ini masih tinggi Mas,
penilaian masyarakat dengan sistem belusukan ya. Oke, jadi manualan belusukan itu masih ngaruh ya? Masih ngaruh banget di level grassroots ya, di bawah ya. Ini tidak berbicara anak muda. Oke, mungkin di sektor anak muda di level wakil ini sangat mewakili. Ada Ganis di situ, ada Ali di situ. Kalau di Miyati ini sampai detik ini saya lihat belum merepresentasikan kalangan anak muda ya. Belum. Kalangan anak muda pemilihnya cukup bagaimana perkembangannya di TikTok. Karena kalau ngomong anak muda nomor 1 sama nomor 2. Ya, nomor 1 sama nomor 2. Nomor 3 masih belum nutut gitu. Ya, Dan faktanya untuk di media sosialnya 03 ini sangat lemah Mas juga. Kelemahannya itu. Ya, karena begini, di hasil lagi-lagi di hasil survei banyak Mas ya, yang data yang kami miliki dan hasil tracking digital yang kami lakukan di Litbang Time Indonesia itu, yang saluran yang paling tertinggi itu masih WhatsApp ya. Jadi sosialisasi, ngirim link, video dan lain sebagainya itu masih paling efektif. Itu WhatsApp paling efektif dan paling tinggi Mas. Oke. Itu yang paling tinggi masih melalui WA. Baru di urutan yang kedua itu adalah TikTok. Oh, TikTok masuk ya? TikTok sangat tinggi Mas di Malang. Oke. Pengguna TikTok dan sangat efektif. Dua platform itu masih sangat tinggi digunakan untuk sosialisasi bagi anak muda, pemilih pemula, pemilih yang masih Gen Z-nya lah. Gen Z itu masih sangat tinggi. Baru setelah itu yang lain, platform-platform yang lain. Jadi bisa tak simpulkan anak muda 112 leading. Betul. Terus kalau soal di grassroots, terutama pemilih yang merasakan benar kehadiran sosok pemimpin 03 0 berapa? 03 terus yang kedua siapa? 03 01 ya. 03 01 baru 02 ya. Oke. Terus kemudian itu secara grassroots. Terus yang kelebihan lagi yang perempuan udah otomatis ya? Otomatis. Itu ada juga Mas. Biar ada perempuan yang mewakili. Saya pilih nomor 2 aja deh karena ada perempuannya. Oh, ada gitu? Itu ada juga. Berarti perempuan yang saya tanya ya, di lapangan. Oh, jadi modal dia perempuan aja nggak usah ngomong. Juga, ya. Selesai itu. Selesai. Oke. Tentu. Karena secara pemilih memang tertinggi perempuan masih Mas. Perempuan dan itu bisa berbahaya ya? Bisa berbahaya juga. Karena siapa bisa nebak itu ya? Iya. Jadi karena sama-sama perempuan itu pun jadi alasan untuk dia memilih. Juga. Aku pilih yang perempuan aja deh. Dan ini juga ancaman bagi yang lain karena sasaran Mbak Ganis Rumpoko ini adalah milenial ya. Milenial, kalau misalkan itu menjadi mindset bagi pemilih anak muda yang perempuan gitu, yang menang dia ya? Bisa. Karena juga. Perempuan boleh itu barang. Iya, udah anak muda perempuan gitu kan ya. Modal yang luar biasa. Modal yang sangat luar Terus biasa. Menurut Anda sekarang sebenarnya keren buat konten, tapi malah jadi blunder. Yang siapa? Yang maksudnya yang paling dominan siapa? Sebenarnya buat kontennya bagus tapi blunder. Yang terbaru adalah pasangan urut nomor 1 Mas. Kenapa Mas? Ternyata di lapangan itu ada efek negatif dan positifnya ya pasti. Iya, maksud saya itu strategi bagus, tapi salah timing, salah momen, jadi kacau balau. Bisa saja begitu, karena faktanya ada 2 Mas, dari beberapa yang saya temukan juga di 2 kecamatan itu ada yang menyoal bahwa kayak nggak pede ya, calon nomor 1 kayak nggak pede minta dukungan ke presiden gitu, ke Presiden Jokowi ya, Presiden ke-7 ya, ke-7 Joko Widodo gitu, karena ada videonya yang lagi viral di Loh, itu malah TikTok, nganggep gitu. masyarakat nganggep itu nggak pede? Nggak pede. Menilainya nggak pede dan itu di luar, ada juga, kayak mind blowing Mas, di luar perkiraanku. Ya, ada juga komentar misalkan begini, sekarang sudah bukan masanya Jokowi bro, sekarang presidennya Prabowo gitu. Waduh, mind blowing ini. Nah, iya. Terus strategi yang lainnya lagi, yang kayaknya bagus tapi salah. Contoh mamanya Mbak Anton atau Sabari. Selama ini yang saya temukan di tracking digitalnya itu kan hanya persoalan ini Mas, persoalan
kampanye ya, kampanye bantuan dan lain sebagainya ya. Ada sembako yang dijual murah misalkan dengan tidak rasional harganya, dan itu diusut oleh Bawaslu gitu aja sih. Oh gitu. Kayak misalkan ziarah wali ya. Itu nggak boleh mas? Itu sekarang lagi disoal sama Bawaslu ya, ziarah wali. Itu siap, itu nomor berapa mas? Itu dilakukan oleh 01. Ziarah wali. Ya, yang saat ini Itu lagi ditangani lah. itu masalah mas? Bawaslu. Itu dinilainya masalah. Oke, padahal itu sebenarnya Sembako juga dinilainya bermasalah oleh Bawaslu karena harganya ya. Kan harganya ada yang 10.000 ya kalau tidak salah. Kurang banget. Yang saya temukan di lapangan itu 10.000 masing-masing. Itu dapat beras, dapat. Oh, kalau harganya nggak masuk akal itu masalah. Dinilainya begitu oleh Bawaslu. Berarti dua hal, konten yang mestinya keren, jual sembako murah jadi masalah. Jadi masalah gitu. Terus bawa orang-orang tokoh-tokoh, ya, wali, ya, tokoh-tokoh, ziarah wali ya. oh ziarah wali mamanya, yang di Abanton mungkin Ya, saat itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Sekarang? Satu bermasalah gitu. Sekarang jadi masalah itu ya. Tahu itu wewenang Oh ya, Bawaslu iya ya. kita nggak membahas itu, tapi Dan yang sekarang dianggap Jokowi juga dinilainya masalah. masalah oleh masyarakat. Padahal itu konten bagus loh. Ya, bahkan ada yang komentar begini, ini Malang bro, kok nggak pede berangkat sendiri. Gitu. Oke silakan dukung, tapi jangan begitu. Nah itu dinilainya, bahkan ada pengamat yang menilai. Ya. Karena di pemberitaan di Time Indonesia itu sangat komplit mas ya. Ada Ya. pengamat juga yang menilai bahwa itu salah satu bentuk kepanikan 01 menjelang pemilihan gitu. Oh, dianggap panik iya, ya mas? panik ya, panik. Sehingga yang dukungan presiden ke-7 Joko Widodo gitu. malah itu nggak dianggap endorsement biasa ya, malah dianggap panik ya. Iya, ini di luar konteks perlawanan itu bersuara untuk siapa ya. Oke, Karena ini menarik ini, menarik. Saya cuma berusaha untuk menganalisa sesuai dengan fakta dan kondisi yang ada di masyarakat. Gitu. Jadi yang bisa ditarik nih kesimpulan dari ketiga calon itu apa di akhir podcast ini? Saya hanya begini mas melihatnya, 70% masyarakat Malang itu, kota Malang ini adalah pemilih yang cerdas. Oke. Jelas bisa melihat karena kondisi masyarakatnya itu adalah pemilih yang cerdas, maka metode atau strategi pemenangan yang dilakukan juga harus cerdas gitu. Harus cerdas biar tidak blunder. Niatnya baik tapi responnya salah. Itu yang pertama. Yang kedua? Yang kedua, jangan lupa bahwa pemilih di Kota Malang itu milenial juga sangat banyak, Gen Z juga sangat banyak. Nah, itu dan mereka juga, rata-rata diem? Ya, diem. Tetapi mereka di survei pun kadang nggak jawab? Iya, tetapi mereka itu berbunyi di media sosial. Gitu. Oke. Mereka berbunyi di media sosial. Oke. Itu yang terjadi. Dan yang ketiga, masih ada bahwa jejak rekam ya, track record calon itu sangat dilihat, sangat diperhatikan untuk di Kota Malang ini. Sangat diperhatikan, itu masih unsur itu ada, tetapi yang dominan itu tidak melihat itu dari fakta-fakta yang sudah ada hasil. Malang cenderung rasional atau tidak rasional di mata Times Indonesia secara hitung-hitungan angka? Temuan saya di lapangan masih mayoritas adalah rasional, mas. Mayoritas masih rasional. Masih rasional. Oke. Bahwa nomor 3 itu masih ngangkat di survei ya, karena mungkin besarnya kepeduliannya terhadap masyarakat kecil dan kontribusinya terhadap masyarakat kecil sudah masif gitu. Masif dan dirasakan. Oke, bukan karena nggak rasional ya. Bahkan ada pengakuan juga dari masyarakat itu ada mas bantuan untuk ini, terus penggalangan untuk ke 01, tapi orang-orang nggak mau. Ada juga begitu. Jadi sampai ada yang istilahnya 01 langsung on point mau di penggalangan pindah. Misalkan ada acara ini digalang ke sini, suruh datang ke sini. Itu
itu ada yang Jelas-jelas nolak nggak mau? jelas-jelas nolak nggak mau. Wah, Itu di seru ya. Kecamatan Lowaru sama di Sukun kondisinya demikian. Seperti itu. Lowaru dan Sukun. Iya, Lowaru dan Sukun. Karena Sukun itu melebihi 03 masih di atas 50%. Wow, luar biasa ya. Signifikan ya. Nah, ya kita lihat Soalnya 3 faktanya calon, Mas. seperti apa nanti. Iya, iya, Karena iya. 3 calon. 3 calon dan masih bukan berarti 02 ini tidak memungkinkan loh. Ini cukup besar karena 2 arus ya. 2 arus diakui maupun tidak, Heri Cahyono itu memiliki kekuatan militansi yang luar biasa, pendukung yang militansi luar biasa karena dibangun sejak lama melalui saluran-saluran calon independen gitu. Nah, Oh, itu juga ngangkat juga ya, Mas ya? ngangkat juga, Mas. Bahkan yang saya temukan sebelum ke partai politik, Heri Cahyono ini sudah memiliki perangkat hingga ke level RT gitu. Relawan-relawannya itu. Nah, itu dipadukan dengan partai PDI Perjuangan yang Ya juga militan diakui juga. maupun tidak, militansinya diakui gitu hingga ke level RT atau di level desa. Nah, ini perpaduan yang sangat luar biasa kalau misalkan itu berjalan secara efektif dan solid gitu. Wah, ini informasi yang objektif yang bisa kita dapat dari kacamata survei medianya beliau, Times Indonesia, dan semoga ini juga bisa jadi referensi Ya. bahwa alhamdulillah di Malang meskipun dinamikanya aneh, Ya. bahkan mantan koruptor pun tidak dianggap itu bermasalah, Salah gitu. tapi menurut beliau masih bagian dari yang mayoritas masih rasional. Dan Betul. itu alhamdulillah. Karena ketika yang milih tidak rasional ini yang dihasilkan juga irasional. Ya. Terima kasih atas waktunya ya, Siap. Mas Ainul. Siap. Ya, semoga tayangan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.